Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di Dunia Rambut Channel. Ya, sekarang kita berbincang-bincang dengan barberman saudara Abai. Bang Abai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana ini jadi tukang cukur selama ini? Kegiatan hari-hari, Kegiatan hari-hari. nyukur apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abai ya. Kegiatan hari-hari ini syukur alhamdulillah bisa membawa saya sejauh ini. Dulu waktu saya sebelum kesini, saya kan diajak waktu itu sama teman saya, diajakin. Oh, jadi awal mulanya Dulunya dulu tuh kan sebelum kesini itu dulu ke Balikpapan di tahun berapa di itu? tahun 2019. 2019 kesini ya. Berarti 2019. di kesini di 2019 ya? Ya, 2019. Itu berarti sebelum COVID itu dulu ya? Itu sebelum Covid ya. Oh, sebelum COVID. Sebelum Covid. Oh. Jadi sekarang dari 2019 sampai sekarang kurang lebih berapa tahun? Lebih hampir 7 tahunan. 7 tahunan ya. Oh. Berarti sebelum COVID berarti ya? Sebelum Ya, COVID. sebelum Covid itu. Nah, betul. awal mulanya dulu ke Balikpapan tuh dari Sukabumi ya? Ya, betul. Dari Sukabumi. itu. Awal mulanya ke Balikpapan diajak sama teman. Oh, berarti dulu nggak ada basic nyukur kah, atau sudah nyukur-nyukur tetangga atau teman, atau udah punya belum? Ada. Sebenarnya dari pertama itu pernah nyukur karena bukan basic sih, karena diajarinnya kan sama mama pertamanya gitu kan. Cuma nggak tahu bahasanya, model rambut. Ya. Terus misalnya kayak potongan rambut tuh seperti ini, terus tekniknya cara memotong yang maksudnya baik dan benar bagus tuh seperti ini gitu. Saya nggak tahu, cuma taunya itu misalnya kayak motong aja gitu, motong biasa kayak teman-teman kan misalnya, Bay, motongin nih rambut misalnya gitu. Nah, mereka nanti imbalannya kita rokok barengan gitu, bawa kopi. Yang penting dikasih kopi rokok sebatang aja, Ya, alhamdulillah. gitu, alhamdulillah. Berarti belum pakai mesin. Belum pakai mesin. Masih pakai manual gitu, pakai gunting gunting. Ya. Gunting biasa. Tapi ya kayak gitu aja, apa namanya tuh? Belum bisa semuanya gitu. Belum Cuma bisa taunya apa namanya itu rapi gitu, yang penting potong yang gitu. yang penting dipotong. Yang penting dipotong gitu. Nggak, jadi model rambut juga nggak sebanyak inilah. Iya, betul lah. Paling dirapihin. Ya, gitu. Undercut mungkin dulu tuh ya. Ya, kebanyakan kayak gitu sih undercut. Kalau dulu ya. Tapi berarti dulu tuh di 2019 mau ke Balikpapan tuh memang maksudnya tuh kenapa bisa pingin ke Balikpapan? Maksudnya kan dulu sebelum kerja di tempat cukur tuh kerja di mana dulu? Oh, dulu sempet waktu itu saya itu kan sebelum mau ke Balikpapan diajak teman itu Masih kerja atau udah? Sudah nganggur kebetulan. Udah nganggur? Pas sudah nganggur itu sebulanan lah. Sebelumnya kerja di? Sebelumnya kerja di pabrik sepatu. Pabrik? Pabrik sepatu. Pabrik sepatu di Nike itu, daerah Cianjur ya. Cianjur ya? Sukabumi Cianjur. Oh, dulu tuh udah berapa tahun berarti di pabrik? Itu sekitar belum setahun sih kayaknya. Oh, belum setahun? Iya, belum setahun. Oh. Nyampe 8 bulanan kalau nggak salah itu ya. Waktu 18 berarti? 17? Ya, 17-an itu. 17. 17-an. Oh, udah dulu tuh di pabrik sepatu ya? Pabrik sepatu. Oh. Yang paling lamanya, tapi sempet juga kayak pernah di Alfa. Di Alfa pernah? Pernah. Cuma 3 bulan Oh, gitu. berarti cuma sebentar-sebentar Ya, aja ya? sebentar. Tapi yang paling lama tuh ya itu di pabrik sepatu. Pabrik sepatu hampir setahun belum? Hampir setahun ya, 8 bulan tapi ya. Tapi katanya dengar-dengar tuh pernah bantu-bantu apa motor, ada basic motor kan? Basic bengkel. Mekanik bengkel itu karena awalnya seneng Seneng ya? Ya seneng, kayak kita sama teman-teman tuh seneng kumpul gitu. Nah, kalau Abai kan di rumah seneng kayak ngadain bongkar motor, terus ketika bisa sedikit ada ilmu sedikit dikasih tahu sama teman-teman, baru dari situ ayo kita buka bengkel aja, modal pas-pasan. Kebetulan sama
Babe di rumah didukung gitu. Didukung ya, bengkel. Kebetulan. Karena kan abahnya sering main trek-trekan gitu juga. Oh, gitu. dulu trek-trekan Ya, juga. masih sering Tapi nggak geng-geng motor itu nggak? Oh, kebetulan kalau masuk ke geng motor enggak. Nggak ya? Alhamdulillah enggak. Kalau ke geng motor cuma maksudnya kayak trek-trekan balap liar gitu aja balap-balap. gitu. Ya. Balap liar dulu pernah ya? Pernah balap liar. Oh. Nah, jadi berarti udah pengalaman kerja udah lumayan lah ya beberapa tahun. Toh akhirnya bisa ke Balikpapan tuh berarti diajak teman, butuh tukang cukur di sini. Iya. Jadi tinggal ngelancarin atau apa awalnya diajak berarti ya? Di awalnya diajak dari temennya sekolah saya, kayak adik kelas lah gitu istilahnya. Nah, habis itu katanya mau nggak motong katanya gitu. Kerja di BBS, barbershop. Ya, di barbershop itu. Di Balikpapan. Balikpapan di jalan mana yang pertama itu ya? Yang pertama ya, benar. Yang di jalan Sumberjo 2. Sumberjo 2 ya. Nah, terus karena dari situ kata saya kan, loh ke teman tuh kan saya cuma tahu motong doang gitu, cuma kalau teknik segala macem sama model itu ininya ya, tinggal saya belum ngelancarin tahu lah ya. ngelancarin katanya. Oh itu mah aman aja gitu bilang teman tuh, nantilah dikonfirmasi lagi, yang penting niatnya dulu. Iya, yang penting kamu mau nggak niat gitu, kita katanya. niat mau kerja. Kadang orang tuh kan di luar kota mau ke sini, misalnya mau ke keluar kota, mau ke Balikpapan atau kemana, kadang kalau orang nawarin kerja itu kadang kebanyakan gaji berapa ya awalnya. Tapi kita itu punya skill atau enggak gitu. Ya bener. Karena uang itu atau materi itu pasti ngikutin lah. Ya betul. Kita yang penting udah punya skill, nanti kedepannya kan kita bisa lah berharap. Jadi ibaratnya jadi kita punya skill, berarti diperhitungkan sama orang, nyari duit juga gampang. Gitu intinya itu. Oh, terus di situ? Nah, dari situ saya sempet udah ada niatan, baru saya minta restu, maksudnya minta orang tua ya, boleh nggak ke sini? Minta izin lah gitu bahasanya. Karena kan baru pertama kali merantau yang paling jauh. Paling jauh ke Balikpapan. Ke Balikpapan. Karena kan maksudnya nyebrang pulau gitu ya. Iya, nyebrang Kalau pulau. dulu kan paling ya ngerantau daerah Jawa aja gitu, maksudnya kayak Jakarta, Bogor gitu kan, Cianjur gitu-gitu aja. Paling ke Bandung juga main-main doang mungkin gitu. Nah, dari situ kan minta restu dulu, minta izin gitu. Sempet kaget awalnya. Orang tua tuh nggak percaya gitu, karena saya orangnya ibaratnya apa ya, nggak pernah sejauh itu gitu ngerantau. Ya, tahu-tahu ke Balikpapan. Ya, tahu-tahu ke Balikpapan. Alhamdulillah diizinin mungkin ya. Alhamdulillah diizinin. Cuma pas waktu itu yang nggak ngizinin cuma nenek aja sih. Oh, nenek nggak ngizinin ya? Karena cowok yang paling gede kan saya gitu kan. Biasanya awalnya gitu. Karena pertamanya kan Ade masih sekolah waktu itu kan. Ade masih sekolah itu waktu itu. Jadi perjalanan di 2019 masuk ke Balikpapan. Berarti ke Balikpapan pasti pemikirannya sama lah. Sama. Maksudnya tuh kalau orang di kampung mah kan pikirannya wah sana utang gitu kan, atau bla bla segala macam lah. Balikpapan gitu. ya saya juga gitu dulu pas kesini itu 2011. Sama pemikiran hutan, tapi pas nyampe ke Balikpapan di daerah BP itu kita nyampe itu dulu. Wih, udah kota, mobil bagus-bagus segala macam. Pakai semua orang yang di Jawa mungkin ya, kita di Jawa Barat, kayak saya Bandung di Sukabumi pasti pemikirannya ini pasti hutan. Pasti hutan. Ya. Pas udah ke sini alhamdulillah kotanya tuh enak, tentram. nyaman, tentram. Makanya alhamdulillah lah betah di Balikpapan, orang-orangnya, penduduknya enak-enak, ya kan? Ramah-ramah betul. Enak sini. Ya, berarti dulu tuh di Sumberjo berarti langsung ya? Di Sumberjo pas kapan hari pas nyampe ya, kan, maksudnya di Sumberjo ya, maksudnya di Barber ya mungkin training dulu kan berapa bulan itu? Itu sekitar 1 bulanan. 1 bulan sampai berapa bulan? 1 bulan belum ini kan? Kebetulan kan udah punya basic. Udah punya basic awalnya gitu. Jadi nggak terlalu lama gitu pas kapan hari itu. Sebulan udah mulai dicobain kan, cuma masih pilih-pilih. Iya. Gitu kan. Ya namanya motor betul dulu tuh awal-awal pasti pada sepi lah, nggak mau lah. Betul. Wah, ini sama Mas Abai. Iya. Aduh, saya nunggu ini aja. Ya, nunggu ini aja. Oh iya. Banyak lagi gitu. Ya namanya juga kan progres. Betul. Orang belum mengenal kita siapa tukang cukur baru atau apa kan, lama-lama bisa menarik tamu-tamu kan. Progres.
Berarti Itu aja. kelah apa? Ada suka dukanya atau apa di Balikpapan waktu pertama kali di sini? Waktu pertama kali sedih di sini nggak tuh, atau awal-awal? Ya awalnya sedihnya Jauh. pas waktu ini jauh kan, biasanya kayak di sana kan pertama ini adaptasi sama cuaca dulu. Oh, cuaca panas ya. Cuaca kan panas Biasa dingin ya. Iya dingin. Terus kebetulan kan kapan hari pas datang ke sini tuh saya masih inget itu kebanyakan kan saya orangnya senang pakai tangan panjang tangan ya. panjang, oh. Gitu pas waktu datang ke sini loh daerahnya panas gitu kan. berarti nggak Jadi laku lah. dipotongin tuh mau nggak mau si baju-baju tuh gitu kayak Woody juga nggak kepake sebenarnya. Iya. Saya cuma bawa sedikit kebetulan gitu ya, alhamdulillah kan sekarang udah banyak loh gitu. Ya progres ya. Progres ya. Jadi udah 2019 ke sini kerja berapa tahun dulu ya? Nah, dapat kerja berapa tahun dulu sebelum dapat orang sini itu? Istri dulu. Setahun lah. Setahun bekerja, ya. baru merit di sini dapat orang sini. Alhamdulillah dapat. Makanya kebetulan jadi orang sini ya. sekarang Ya. jadi orang Balikpapan Ya, kan, insya dapat Allah. orang sini. Merit di sini dapat Di sini bener. anak satu kan. Satu rezeki semua ada di sini. Rezeki, ya. alhamdulillah. Iya. Berarti udah setahun merit di sini, udah jadi orang sini. Nah, setelah itu progres langganan-langganan udah mulai ada. Iya, udah mulai ada. Alhamdulillah banyak itu kan. Alhamdulillah ya. Cuma ya suka dukanya pas zaman pandemi itu kan. Pandemi libur ya? Iya, libur. Hampir mau sebulan kan. Hampir Katanya sebulan ya sepi. tawarin kan kapan hari katanya. Mau ini enggak? Pas istri kebetulan ngandung itu kan. Mau pulang dulu nggak? Ya saya pikir ngapain pulang gitu kan. Iya, pandemi. Orang di semua juga bahasanya pandemi gitu Pandemi. kan. Karena di seluruh Indonesia kan kapan hari udah bertahan. Ujung-ujungnya kan ada bantuan juga itu kan dikasih. Ayo motong-motong di luar itu kan kapan Oh, iya. hari. Ya itu masa-masa sulit itu di Masa sulit di pandemi. Pandemi itu. Di 2021 ya kalau nggak Ya, salah tuh. 2021. Pokoknya barbar tuh waduh sepinya. Minta Belum ampun. tamu juga takut, kitanya tamu juga takut, takut. bener. Banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa itu. Gitu. iya. Sampai dibatasin kan waktu kayak estimasi zona itu kan dibatasin tuh. Kita buka itu awalnya jam 11 jadi setengah 11 karena kan tutup jadi jam 9 Iya. karena ada patroli itu kan. Yang kapan hari ada patroli suruh kena denda, masker kan, segala macam itu pas waktu dulu. Berarti ya sekarang tuh udah nggak kerasa sekitar 7 tahun berarti ya? 7 tahun di Balikpapan, nyukur di BBS. Barbershop kemarin di Sumberjo. Sumberjo udah nggak pernah pindah kemana-mana ya? Sumberjo. Paling ya Sumberjo sama Stratiga. Sekarang di cabang Cabang Karangrejo. yang Karangrejo sekarang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langganan sudah banyak. Yang penting kan kualitas, Ya, komunikasi sama Komunikasinya, customer ya, saling customer. terjaga. Kualitas harus terus meningkat gitu. Pokoknya ya pesan-pesan buat semua gitu di anggota BBS, khususnya di anggota BBS Barbershop kan kualitas Harus yang diutamain, diutamakan, iya. komunikasi, attitude, itu yang attitude-nya. terpenting. Nah, mengabaikan sebagai senior juga harus bisa ini ya ngasih tahu, Ya, ngasih tahu, sharing, apa kan ya gitu kan? motivasi ya. Ya motivasi, alhamdulillah. Ada minum mah. Minum bola Mang Abay. Siap. Parem teh tak? Tuh. Terus tuh masa-masa sekarang itu, yang dulu sama sekarang itu nyukur tuh perbedaannya apa yang tahun-tahun yang 5 tahun ke belakang sama sekarang kayak model rambut atau apa perbedaannya apa itu? Kalau mungkin yang zaman-zaman sekarang ini kayaknya mau balik lagi ke dulu sih. Itu dulu. gaya-gayanya Yang ya. kayak klasik-klasik. Kayak klasik-cut gitu. Oh, Model-model gitu. Kalau dulu kan masih trennya kayak apa ya, undercut, mungkin dia setting gantung kayak gitu ya. Potongan-potongan sekarang tuh kayak balik lagi ke trennya. Zaman dulu ya? Iya, yang kayak dulu lah. Cuma mungkin bahasanya yang dirubah gitu ya. Iya ya. Jadi kayak gitu. sekarang tuh yang rame-rame model apa ini sekarang tuh? Model lagi apa? berfet ya. Berfet ya? Ya, berfet. Berfet, taper paling ya? Taper, ya betul. Taper fat. Sama ini wali- frings kalau Frings ya? Ya, frings.
Warrior Cut. Ya, Warrior Cut kalau yang buat anak-anak sekolah kan kayak pendek gitu ya. Ya anak-anak sekolah. Terus yang dulu sama kan dulu zaman pomade. Oh iya. Sekarang mah udah pakai clay powder Ya, gini. pakai clay, pakai powder. Karena kan kalau dulu mah kita nawarin produk itu pomade karena orang belum tahu, karena masih istilahnya buat belinya untuk ke sosial media tuh jarang lah kalau orang dulu kan. Kita nawarin di kita produk banyak segala macam. Dulu mah pomade tuh kayak jualan kacang ya. Iya betul. Ada pomade om, ada pomade. Sampai ibaratnya ya mohon maaf maksudnya kayak motongnya bukan di kita nih, tapi rekomendasian dari yang misalnya customer dari kita itu temennya katanya di tempat aku tuh banyak pomade-nya, jenisnya gitu ya, banyak pilihan. Tuh ya. Padahal orang itu belum motong di kita, cuma tujuan utamanya mereka tuh beli pomade dulu. Tapi dari hasil beli pomade itu bulan depannya mereka mencoba. Mencoba untuk datang dulu motong waktu gitu ya. zaman buka tuh kan di Sumberjo waktu satu cabang kan. Bener. Sebenarnya Sumberjo itu tempat itu di dalam kayak rumah. Di dalam, iya. Makanya alhamdulillah banyak itu kan rekomendasi dari teman-teman maksudnya dari mulut ke mulut ya. Benar itu. Di sana bagus alhamdulillah orang pada cocok kan. Padahal di dalam gitu bukan jalan utama pinggir jalan kan. Makanya naiknya juga ramenya juga lumayan lama. Lumayan lama bener. Agak lambat itu posisinya. Nah, makanya dengan sekarang dengan banyaknya barber hair studio bermunculan di mana-mana. Menurut Mang Abai gimana? Apakah berpengaruh dengan customer di BBS Barbershop atau alhamdulillah masih tetap rame atau gimana itu tanggapannya? Kalau buat Anu sih kayaknya nggak pengaruh kah atau apa? Ada ngaruhnya cuma sedikit. Ada ngaruhnya cuma sedikit. Jadi ibaratnya ibarat apa ya? Kayak FOMO lah mungkin bahasa anak-anak sini gitu ya. Bahasa FOMO-nya tuh jadi istilahnya tuh mereka tuh awalnya misalnya kadang kan ibaratnya nyari kayak misalnya udah biasa sama si A gitu kan. Mereka nyari terus hingga mungkin bosan atau entah mereka kepepet nyoba ke barber yang baru misalnya gitu. Itu cuma nyoba doang. Tapi kalau misalnya di barber yang baru itu mereka kena di hatinya mungkin bisa stay. Bisa jadi, iya. Ya gitu. Enggak ya pasti balik lagi. Bisa balik lagi kalau. Tapi ya memang dengan adanya barber yang ini kan kita jadi bagus gitu. Bagus bener. Bagus itu jadi istilahnya banyak orang banyak pilihan. Silakan mau di mana aja. Mau di mana aja betul. Cuman jadi tapi tetap maksudnya dengan banyaknya barber di mana-mana atau hair studio bagus terus tuh kitanya lebih kualitas jadi lebih meningkat lagi. Bagus. Jadi kita tuh nggak terlena dengan wah karena rame santai justru dengan barber baru yang banyak ini kita malah lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kualitas lebih ditingkatkan lagi. Komunikatif, attitude itu kan yang penting kan yang di situ. Yang utamanya itu kan. Nah, yang utama jadi alhamdulillah kita sudah buka di 2015 buka BBS Barbershop sampai 2026 ya udah kurang lebih 10 tahun lebih kan. Kita bisa berdiri sampai di detik ini. Alhamdulillah. Dari satu cabang bisa ke 4 cabang. Alhamdulillah. Jadi tamu-tamu yang lama masih percaya sama kita lah alhamdulillah walaupun ada yang udah pindah luar kota. Bener, alhamdulillah ada keluar masuk gitu. Keluar masuk bener. Nah, terus yang namanya motong kan udah sering dibahas gitu tuh. Yang namanya nyukur kan ya pasti ada cocok, ada yang enggak, ada yang kurang, ada bintang 5, ada bintang 1 ya. Kita harus terima apapun bidang usahanya. Mau bidang-bidang apapun, jasa segala macam apapun ya atau perusahaan apapun ya pasti ada bintang satunya. Ya gimana namanya kita itu banyak kan, ibaratnya sekarang berapa orang anggota BBS itu ada di sekitar 15 ya. 15 pasti ada 1-2 yang nggak cocok, 4 sampai 5 aja ya mau gimana lagi gitu. Betul. Nah yang penting kedepannya kan harus tetap semangat, disiplin, jam kerja. Juga, Nah masukan Mang Abai untuk orang-orang yang maksudnya dengan kata-katanya mungkin junior lah ya, udah masuk senior, udah sekitar 7 tahun. Masukan buat khususnya anggota di BBS Barbershop apa gitu masukannya untuk yang sekarang apakah untuk harus lebih
ini lagi skillnya tingkatkan. Justru saya aja kalau udah nyukur kurang lebih ya di atas ya 10 tahunan lah nyukur tuh ibarat Lebih tapi tetap gitu masih tetap belajar karena sama saya juga ya tetap aja banyak yang nggak cocok juga nama orang-orang kan beda-beda. Nah, masukan untuk junior anggota BBS Barbershop seperti apa tuh kalau nanti pada lihat ini nih si video ini Ya, kamera lihat. kalau bisa sih semangat terus. Pokoknya apa ya, nilai orang potong itu ibaratnya kayak gini. Ibaratnya kita tuh nggak ada matinya, maksudnya. Nah, Kalau dari istilah kayak jasa gini ya, mau jasa gini, terus atau jualan atau segala macam, kalau kita ditingkatkan, kita dijaga Ya. kualitas atau segala macamnya, itu bisa bekal buat kita. Buat kita ya. Ya, betul, buat bekal. kadang ada jenjang karir untuk kedepannya ya, Betul. mulai kita bekerja dari Dari nol, kedepannya nol, siapa ya. tahu bisa Bisa buka kita- usaha juga Ya, barber, betul. apakah mau di Balikpapan atau di Atau di mana kampung aja, atau ya. di mana kan bisa kan, bener. makanya upgrade terus Upgrade ilmunya, skillnya, iya, skill ilmunya, ditingkatkan, Attitude-nya. attitude-nya. Ya, berarti Mang Abah itu sekarang di cabang Karangrejo ya. Karangrejo ya. Megang apa aja ini? Karangrejo Kebetulan ada coloring kah Coloring apa? ada di sini. Sama firming, Firming, ya, terus? smoothing, keratin. Hmm. Udah itu aja. Itu ya? Sama, iya, Ya, sama sama pengukur. coloring juga banyak sih maksudnya. Banyak ya. Varian. Nah, ya warga Balikpapan yang mau di perming, coloring, atau smoothing, atau keratin Ya, ya. keratin ada. Kalau ke Karangrejo bisa sama Mas Abai, konsultasi dulu, harganya berapa, jenis rambutnya seperti apa, Iya. tinggal meluncur ke cabang Karangrejo. Karangrejo. Tepatnya di Simpang 3 Karangrejo ya? Ya, seperti Simpang 3 Karangrejo. Kalau ada yang mau keratin dan lain-lainnya lah. Ya. Pomade juga ada, Pomade ada di sini kebetulan. produk dan Kita lain-lain produk ada. ya. Nah, jadi intinya di Balikpapan sudah 7 tahun. Ya. Anak satu ya? Ya, baru satu. Anak alhamdulillah satu udah sekolah. Baru PAUD ini. Oh, ini baru Ya, masuk PAUD ya. masuk Alhamdulillah, PAUD tahun moga ini, alhamdulillah. ya moga sehat selalu. Amin, amin. Dan yang penting semangat terus Ya. di BBS Barbershop. Terus tuh langganan masih tetap terjaga, silaturahmi, Silaturahmi, iya betul. dan teman-teman yang lain kan saling sharing lah di anggota di tempat-tempat kita di BBS Barbershop. Ya. Ya paling segitu aja ya. Iya. Terima kasih kedatangannya untuk Mas Abai bincang-bincangnya. Semoga bisa membawa apa ya, kayak ya lebih ini lagi lah, sharing-sharing lah. Sharing ya. Oh, dengan Mas Abai. Ya, Baraya Dunia Rambut Channel, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah nanti menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ngopi heula.